Sobat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Meniti karir atau bekerja tentu menjadi impian atau target banyak orang, terlebih para generasi muda. Tentunya ada hal yang perlu dipersiapkan untuk kalian yang ingin memasuki dunia kerja. Kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan? Kali ini kita akan ngobrol santai bersama salah seorang narasumber yang juga akademisi di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau adalah Ibu Triana Sari, MM PhD, yang akan berbagi tips menarik untuk disimak pastinya. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kita biasanya manggilnya Bu Nana ya. Iya, betul. Nama nickname. Iya, nickname-nya Bu Nana atau Miss Nana juga kadang kalau di kelas dipanggilnya. Kabar baik hari ini, Bu? Baik sekali, terima kasih. Tias gimana? Kabar baik juga. Sebelumnya terima kasih sudah mau kita undang untuk ngobrol sedikit nih terkait dengan tips dan trik mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Terutama ini berkaitan dengan persiapan wawancara kerja gitu ya. Yeah. Oke, kalau kita lihat nih ya Bu Nana dari pakaiannya aja sudah kayak rapi gitu ya. Oke, nah sebelum lebih jauh mungkin sebagai pembuka Bu, hal-hal apa saja sebenarnya yang perlu dipersiapkan dalam meniti karir atau melamar kerja? Untuk melamar kerja ya, Iya. Tentunya tidak ada yang lebih baik dari persiapan. Ya, kita harus menyiapkan diri sendiri dulu ya. Interview itu tidak selalu langsung lolos gitu ya, dan kita tidak selalu tidak perlu kecil hati kalau nggak lolos, karena itu latihan. Tentu untuk melamar pekerjaan kita ada dua ini ya kemungkinan ya, kita mau nembak semua perusahaan kan gitu ya, kirim-kirim application, atau kita sesuatu perusahaan tertentu saja yang kita sudah jatuh cinta kan gitu ya, tanda petik ya. Nah, apa yang harus kita persiapkan adalah kita harus tahu betul apa yang kita cari kan gitu ya. Bidang kita apa nih. Makanya kita harus ada yang namanya self audit. Nah, kita seneng ngapain ya gitu ya. Jadi ada orang yang mengatakan ada 3 hal nih sebelum kita menentukan di mana kita kerja kan. Sesuatu yang kita sukai, cintai, sesuatu yang kita pintar ya, kita senang, kita bagus dalam hal itu, misalnya accounting gitu ya, kita bagus loh dalam hal membuat Excel segala macam. Kemudian seberapa gede nih kebayaran kan gitu ya. Itu tentu ini tidak akan serta-merta kalau misalnya fresh graduate itu bisa langsung dapat tempat kerja yang seumur hidup bakal di situ. It's not always, karena itu ada proses. Kadang-kadang kita begitu mahasiswa tamat sering langsung cari kerja untuk dapat kerja aja, kan gitu ya. Di situ berproses. Tapi apa yang harus kita siapkan adalah pertanyaan, ya, kemampuan kita menjawab pertanyaan. Kita harus selidiki dulu juga perusahaan itu visinya apa ya, tentang apa ini ya, misinya kayak gimana gitu ya. Jadi harus prepare juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan umum. Kalau zaman digital sekarang kan, waduh, banyak sekali ada resources ya, sumber daya untuk kita lihat what kind of question. Tapi hati-hati juga, karena zaman sekarang banyak sekali pertanyaan yang difokuskan pada etika, pada sikap gitu ya. Tidak melulu ceritakan pengalaman Anda, kenapa memilih pekerjaan ini kan gitu ya. Itu ceritakan basic, tentang diri Anda, itu terlalu basic. Sekarang banyak yang mengarah pada ethical question, pertanyaan-pertanyaan tentang etika. Kemudian kadang-kadang kalau saya nih suka ngasih tip mahasiswa saya, begitu masuk ke hotel, sudah harus anggap ada orang yang melihat, ada yang mengawasi dan memantau kita. Jadi di tempat parkir pun jangan sampai mahasiswa itu duduk, kemudian karena jam masih belum, ngerokok, angkat kaki gitu ya. Oh, it's not good. Sama sekali tidak boleh. Kan nggak ada kamera Bu di tempat parkir. Walaupun begitu, selalulah berpikir bahwa ada yang memantau, yang melihat kita gitu ya, begitu masuk hotel. Dan seringkali kalau kita lihat social eksperimen, banyak sekali interview itu tidak pakai interview gitu ya, karena orang sudah begitu parkir, sudah langsung dipantau. Ketika masuk lift, ada yang mau masuk lagi, kita cepat-cepat tutup. Nah, itu sudah 1 poin berkurang. Ketika mengalami kendala, ada orang tua yang misalnya bawa tas segala macam, kita nggak bantu mungkin, itu sudah poin. Seringkali orang, Anda diterima, Anda tidak diterima, begitu. Nah, jadi ya itu kita harus perhatikan. Ada yang lucu juga, unik juga ini ya, dari Ford itu perusahaan
kendaraan ya, menginterview 2 orang yang benar-benar sudah qualified dari segi ilmu, pengetahuan, pengalaman, diajak dinner kan, diajak dinner. Yang satu tidak diterima, yang satu terima. Yang tidak diterima bertanya, satu question sebelum kita pergi katanya, kenapa saya tidak diterima? Jawabannya adalah karena ketika makan, yang tidak diterima ini langsung nuangkan salt, garam. Sementara yang lagi satu dia cicipi dulu, oh kurang asin, baru dia. Itu perilaku. Ya, kemudian perilaku terhadap waiter. Yang satu senyum, terima kasih, sudah disiapkan makan. Yang satu cuek karena waiter. Nah, dari segi attitude itu ternyata attitude yang lebih kuat gitu ya. Jadi etika-etika seperti itu kita nggak bisa abaikan. Tentu selain kemampuan ya dalam hal bidang yang kita incar gitu. Oke, nah berarti poinnya saat ini dalam ketika interview kerja itu bukan semata-mata basic pertanyaan tentang kenapa mau melamar di perusahaan tersebut, seperti itu ya. Bahkan Tias dengar juga katanya cara kita menutup pintu ketika akan masuk ruang interview itu juga dinilai ya? Betul. Cara ngetup pintu, cara jalan, be very careful, ya gitu. Dan ada juga yang menarik, Tias juga sempat mendengar bahwa ketika kita akan interview, kalau kita belum disuruh duduk, kita nggak boleh duduk, itu benar Bu ya? Ya, sebaiknya kita mendapat excuse atau permisi untuk bisa duduk. Ya, demikian pula ketika masuk ruangan interview, handphone kita seperti apa? Kalau masih tong tang ting, it's gonna be a problem. Kemudian naruh tasnya di mana gitu ya. Itu akan sangat berpengaruh. Jadi kesan itu memang ngaruh gitu ya. Tidak bisa kita abaikan. Karena kalau seseorang memiliki kemampuan akademik yang luar biasa, pengalaman yang sangat kaya, tapi attitude tidak punya, dia nggak bakal kemana-mana. Iya. Ya, you're not going anywhere. Iya, makanya sekarang pendidikan karakter tuh lagi digencarkan sekali ya. Iya, betul. Dan memang hasil akhir dari pendidikan adalah karakter. Makanya pendidikan tidak berhasil jika yang diloloskan, yang dihasilkan, lulusannya itu tidak berkarakter. Iya, jadi harus seimbang ya antara kemampuan akademiknya dan juga karakter yang kalian miliki itu juga harus seimbang. Nah, seringkali juga orang yang akan menghadapi interview itu, apalagi untuk fresh graduate nih, uring-uringan, suka gelisah nggak karuan gitu ya, gugup. Kira-kira ada hal nggak sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi rasa gugup atau gelisah ini? Iya, memang ya. Ada orang mengatakan Anda sudah mati 1000 kali di pikiran Anda. Padahal kalau kita show up, mati kalau toh mati cuma sekali kan gitu ya. Tapi itu memang it's a matter of thought ya, pikiran saja. Kalau menurut saya sih kita harus relaksasi, maksudnya hanya kita yang bisa ngasih tahu mind kita kan, pikiran kita. Kemudian tidur lebih awal, kita harus tahu betul lokasi interview di mana sehingga tidak gerasa-gerusu. Karena it's another story lagi kalau kita terlambat, tiba-tiba macet segala macam. Persiapkan dengan baik, jangan begadang. Kemudian ya pengetahuan mengenai topik itu kita juga pelajari. Saya pikir it should be okay. Kalau susah misalnya tidur karena terlalu gelisah, mungkin minum susu anget, jangan tidur pakai lampu, yang kita atau relaksasi musik itu, atau menghitung domba. Menghitung domba. Jangan sampai 50 udah tidur. Iya, jangan scroll sosial media ya. Takutnya ntar malah uring-uringan gitu ya. Oke. Nah, satu hal juga yang seringkali kita dengar menjadi bahan pertimbangan ketika interview kerja itu adalah terkait dengan penampilan. Nah, apakah penampilan dari segi entah itu make up atau pakaian itu memang sebegitu pengaruhnya dalam interview kerja? Sebenarnya tergantung dari jenis pekerjaan kita ya. Kalau misalnya dia teknis gitu ya, bangunan yang begitu mungkin dia bisa pakai jeans atau sneaker gitu. Tapi kalau yang formal, yang hospitality, bank, mungkin hotel, itu sangat berpengaruh ya. Kita sebaiknya mengenakan sesuatu yang benar-benar rapi ya. Jangan sampai terlalu eye catching. Begitu juga parfum, kalau terlalu menyengat itu juga tidak baik. Perhiasan yang terlalu berlebihan, kalau di hotel sih memang harus seperti itu. Minimalis. Kemudian kalau toh harus ada ikat rambut itu hitam. Kalau di hotel seperti itu. Jadi jangan sampai, saya sering marahkan mahasiswa, jangan sampai ke hotel memakai kenip yang ada tali-tali. Karena it's just distracting. Kita harus terlihat elegan. Jadi casual smart itu grooming yang bagus. Dan tentu personal hygiene, kita harus jangan sampai bau menyengat segala macam, kemudian mata merah, dan rambut seperti toilet brush gitu ya, nggak dirapiin. Nah, itu penampilan perlu, karena itu kesan.
Kadang-kadang orang terlihat smart walaupun tidak smart karena penampilannya. Oke. So, ya. Dan tentu ada unsur percaya diri juga. Kepercayaan diri. Nah, Iya. tadi kan unsur kepercayaan diri. Tapi banyak juga di antara mungkin mahasiswa atau fresh graduate di luaran sana itu yang punya kepercayaan dirinya tuh kurang. Entah itu dia merasa kurang memiliki skill komunikasi atau yang lainnya. Itu kira-kira bagaimana, Bu, cara mengatasi? Ya, sebenarnya bagus kalau kurang percaya diri, artinya tahu kelemahan di mana. Oke. Cuman sayangnya kalau tidak do the homework, kalau tidak melakukan PR-nya, saya kurang bisa komunikasi ya, tapi tidak melakukan apa-apa. So harus cari tahu. Iya. Oke, saya tidak bisa komunikasi. Bagaimana caranya? Kalau mahasiswa mungkin ada yang suka bukunya Daniel Carnegie, itu How to Win Friends and Influence People. Itu kita harus mencari 4 teman baru setiap hari. Latih ngomong, ketemu. Saya sering mengasih tahu mahasiswa saya, coba main deh ke FIS, main ke FOK, ke MIPA, cari teman 4 setiap hari. Latih bicara, gitu. Jadi kurang percaya diri karena ya pertama kemampuan berkurang, merasakan kelemahan. Kelemahan itu kan sebenarnya bisa diangkat menjadi kelebihan. Ya. Oke. Kalau kita bisa switch itu. Oke, berarti bisa dibilang kita tuh harus mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari ya, Iya, Bu ya. betul. Nggak boleh istilahnya besok baru interview, sekarang kita baru persiapkan diri. Iya. Kayaknya susah ya. Iya. Karena aturan dalam interview itu ada 3. Oke, apa saja? Aturan pertama adalah persiapan, aturan kedua adalah persiapan, dan ketiga adalah persiapan. So, nothing is better than being prepared. Iya, oke. Dan makanya itu salah satu hal yang harus menjadi pertimbangan juga biar kita nggak gugup ya, persiapannya harus matang. Kalau semua sudah kita siapkan kayaknya akan lancar gitu Iya. ya. Masalah hasil kita serahkan. Iya, betul hasil. Karena jangan kecil hati kalau nggak lolos, karena it's a matter of practice. Latihan saya sering kasih tahu mahasiswa, tidak lolos tidak apa-apa, artinya tahu jenis-jenis pertanyaannya, tahu ambience-nya, suasana ketegangannya di dalam ruangan seperti apa, gitu ya. Sehingga bisa kedepannya mungkin bisa lebih prepare ya. Iya. Kalau misalnya masih belum pede juga, ya latih sama kelompok kecil, 3 temen, dengerin nih, saya mau interview, gini, kira-kira jawaban saya seperti apa, latih gitu ya. Oke. Ya. Iya. Nah, tadi kan Ibu sempat menyinggung soal kalau gagal nggak masalah, yang penting kita bisa istilahnya tahu lah ya, punya pengalaman saat interview. Nah, bagaimana jika kita misalnya kayaknya persiapannya udah oke, jawab pertanyaannya kayaknya udah bagus, kayaknya ketika saya waktu masuk juga bagus, Iya. tapi kok masih gagal. Masih Nah, gagal. kira-kira gimana caranya biar kita tahu letak kesalahan kita di mana sih sebenarnya biar nggak ngulang lagi gitu? Iya, kita memang harus sehabis interview harus evaluasi ya. Oke. Kayaknya jawaban saya sudah oke, saya percaya diri, saya tidak melakukan kesalahan gitu ya. Tapi kok nggak tembus gitu ya. Nah, ketika kita mendapat informasi tidak tembus, kita bisa menanyakan. Oke. Sama seperti yang Ford tadi, wah kenapa saya tidak diterima ya, gitu ya. Karena attitude sikap. Sehingga kita bisa ke depannya lebih baik gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ternyata Inggrisnya sudah bagus cuman kurang begini-begini, ya Anda bisa improve. Tapi kadang-kadang ada juga yang formal interview, interviewnya dilakukan tapi for the sake of interviewing, hanya karena untuk interview aja, karena untuk SOP aja, tapi sebenarnya kandidat udah ada, kan Iya. bisa aja seperti itu. So itu ya, itu faktor X yang kita Iya. tidak bisa kontrol. Ya kita cari yang lain gitu ya. Oke. Dan dari sekian mencari, ya pasti ketemu. Oke, Iya. pasti ada jodohnya Pasti, ya. pasti, somewhere, somehow, pasti. It's a matter of time, hanya Iya. waktu aja. Iya, hanya waktu saja yang Iya, akan menjawabnya betul. gitu ya. Yang penting ingat introspeksi diri Iya, gitu ya. iya, Maksudnya kenali diri apa yang Iya. kira-kira kurang biar lebih mantap lagi di Iya. wawancara berikutnya. Iya. Nah, seringkali juga dalam saat proses interview itu di sesi akhir pewawancara itu akan bertanya, apakah Anda ada pertanyaan untuk Iya, saya? betul, Nah, betul. kira-kira bagaimana menanggapi hal tersebut? Karena kebiasaan mahasiswa saat ini tuh kebanyakan murid-murid juga kalau ada yang tanya dosennya di kelas aja jawabnya enggak gitu kan. Berharap ada yang nanya yang Iya. lain gitu ya. Itu gimana? Kalau sekarang ini one to one, head to head, gimana nih? Nggak bisa kita mengandalkan orang lain. Ya pasti kita harus ada pertanyaan dong gitu Iya. ya. Lalu apa yang harus kita tanyakan? Ya mungkin kita bisa menanyakan mengenai tugas-tugas. Kalau nanti seperti itu, pekerjaan saya sebagai guest relation officer, apakah ada job lain? Job description-nya seperti apa? Ataukah apakah di sini ada peluang pengembangan diri gitu ya? Di sini ada kelas nggak bahasa Jepang, kelas bahasa Mandarin atau apa gitu ya? Kemudian mungkin provider seperti kesehatan, insurance yang seperti itu general bisa
bisa ditanyakan. Oke. Atau misalnya kalau misalnya ngelamar hotel, apakah kira-kira dalam waktu dekat 5 tahun ke depan membangun hotel lagi ya, Iya. di daerah lain atau begitu ya, pengembangannya bisa kita tanyakan. Oke. Dan interviewer itu akan senang kalau kita memiliki something to ask. Oke. Ada pertanyaan, artinya kita ada interest nih terhadap perusahaan itu gitu. Iya. Kalau misalnya ditanya nggak ada, ya dia kurang greget juga. Kita harus manfaatkan itu. Dan jenis pertanyaannya ya kurang lebih seperti itu, bisa kita tanyakan. Lalu etis nggak sih kalau misalnya justru ketika dipancing itu kita malah nanyanya gaji? Oh, gaji. Itu etis nggak sih Bu, kalau menurut Ibu sendiri? Biasanya hotel atau organisasi atau perusahaan itu ada beberapa tahap interview. Yes. Kalau first screening, kalau hanya sekedar screening dulu mungkin tidak akan sampai sejauh itu. Tapi kalau sudah intens 3 tahap atau 2 tahap, biasanya interviewer yang bertanya. Oke. Kalau misalnya Anda diterima, budget kami untuk posisi ini adalah sekian juta, kira-kira bagaimana? Gitu, Oke, ya. nah berarti kalau bukan dari interviewernya yang bertanya, sebisa mungkin kita jangan dulu mungkin Bu ya. Jangan dulu bertanya, Iya, karena kadang kita harus lihat-lihat juga situasi yang menginterview ya. Kadang-kadang orang yang old fashion, old school, yang sudah senior banget, dia masih di otaknya tuh ini nggak sopan nanya gaji gitu ya. Atau orang yang lebih relax, orang yang lebih muda ya, manajer-manajer muda, mungkin dia lebih open. Kita harus, makanya saya sering kasih tahu mahasiswa, tidak perlu pintar, tapi pintar-pintarlah. Ya, kapan harus begini, kapan harus begitu. Kita harus lihat situasi gitu. Oke, nah mungkin terakhir Bu bisa Ya. dibagi tips dan trik bagi mahasiswa atau nanti fresh graduate gitu ya, yang akan memasuki dunia kerja agar mereka siap untuk menghadapi interview kerja. Ya, kalau menurut saya yang harus paling pertama harus dikuasai tentu bidang ilmu yang ingin nantinya dilamar gitu ya, pekerjaannya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus punya senjata lain nih, tidak hanya senjata ijazah aja ya. Sertifikasi itu sangat penting sekarang. Makanya Pak Jokowi bilang sekarang bukan zaman perang ijazah, tapi perang sertifikasi ya, kompetensi. Dan yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi. So, bagaimanapun brilliantnya Anda, kalau Anda tidak memiliki kemampuan untuk komunikasi, Anda tidak menjadi yang pertama. Harus memiliki communication skill. Akan bagus kalau ada another foreign languages. Bahasa asing lain nih. Kalau bahasa Inggris zaman sekarang sudah basic requirement kan? Sudah basic requirement, spoken and written English kan gitu. Kalau ada yang lain, nah ijazah atau aplikasi Anda akan disimpan. Satu lagi tadi saya sempat bilang Tias, tidak perlu pintar-pintar, tapi tidak berarti IPK itu di bawah 3 loh. Yang IPK 3 itu cantik, Anda akan ditaruh aplikasi. Tapi kalau di bawah mungkin Anda entaran, cari yang 3 dulu gitu ya. Itu menurut saya. Oke, terima kasih banyak Bu Nana. Kembali, semoga bermanfaat. Iya, pastinya bermanfaat gitu ya, karena banyak sekali Tias dengar gitu di luar sana, kadang rekan-rekan Tias itu yang suka bingung menghadapi interview kerja, apa aja sih sebenarnya yang harus disiapkan gitu ya. Semoga apa yang sudah disampaikan dan dibagikan oleh Bu Nana tadi itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kalian gitu ya, diterapin juga, semoga nanti ketika interview kerja itu bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal. Nggak kenapa kalau kita misalnya nggak terlalu pintar, tapi harus pintar-pintar gitu ya, melihat situasi dan kondisi gitu ya. Nah, terima kasih untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa di-share ke semua sosial media kalian biar banyak orang yang tahu gitu ya tentang bagaimana sih tips dan trik untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal info-info menarik lainnya dari kami. Jika ada saran, masukan maupun pertanyaan, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Karena ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, jangan lupa untuk selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Saya Junias Titi, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh